Universitas Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Administrasi Keuangan, dengan NIM 2008 031 02035. Di sini saya akan memberi tugas dari mata kuliah Lembaga Bank dan Keuangan Non-Bank. Materinya yaitu adalah Badan Pengawasan Pasar Modal. Untuk menciptakan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat umum. Pemerintah membentuk Badan Pengawasan Pasar Modal. Tugasnya ialah melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan di dalam pasar modal. Badan Pengawasan Pasar Modal memiliki fungsi antara lain yaitu: pertama, menyusun peraturan di bidang pasar modal. Kedua, menegakkan peraturan di bidang pasar modal. Yang ketiga, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, dan pendaftaran dari Badan Pengawasan Pasar Modal dan pihak lain yang bergerak di dalam pasar modal itu sendiri. Yang keempat, menetapkan prinsip keterbukaan. Yang kelima, menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Clearing dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpangan dan Penyelesaian. Yang keenam, menetapkan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal. Yang ketujuh, melakukan pengamanan teknis pelaksanaan tugas pokok Badan Pengawasan Pasar Modal sesuai dengan kebijakan teknis Menteri Keuangan itu sendiri. Selanjutnya yaitu tugas Badan Pengawasan Pasar Modal menurut Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1990 tentang pasar modal ialah: yang pertama, mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga efek dapat ditawarkan dan dipertimbangkan lagi secara teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat umum itu sendiri. Yang kedua yaitu melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga seperti Bursa Efek, Lembaga Clearing, Penyelesaian dan Penyimpangan, reksadana, perusahaan efek perorangan, lembaga penunjangan pasar modal yaitu tempat penitipan harga, biro administrasi efek, wali amanat atau penanggung, profesi penunjangan pasar modal. Dan yang terakhir yaitu tugas dari Badan Pengawasan Pasar Modal yaitu memberikan pendapat kepada Menteri Keuangan mengenai apa pasar modal itu sendiri. Pemerintah membentuk Badan Pengawasan Pasar Modal. Tugasnya ialah melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan di dalam pasar modal. Badan Pengawasan Pasar Modal memiliki fungsi antara lain yaitu: pertama, menyusun peraturan di bidang pasar modal. Kedua, menegakkan peraturan di bidang pasar modal. Yang ketiga, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, dan pendaftaran dari Badan Pengawasan Pasar Modal dan pihak lain yang bergerak di dalam pasar modal itu sendiri. Materi selanjutnya adalah alasan mengapa pentingnya dibentuk pasar modal itu sendiri, ditinjau dari sudut pandang ekonomi dan keuangan. Karena pada dasarnya lembaga ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengatur aliran dana dari pihak yang membutuhkan dana atau borrower. Kedua belah pihak dari lenders atau borrower mendapatkan keuntungan. Bagi borrower, tersediaannya dari pihak luar memungkinkan mereka
melakukan investasi tanpa harus menunggu ketersediaannya dana dari hasil memperoleh imbalan tersebut. Kita dapat melihat dari fungsinya juga, yaitu yang pertama kita bisa melihat dari fungsi ekonomi. Yang pertama adalah pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender ke borrower. Yang kedua, dengan menginvestasikan kelebihan dana yang dimilikinya, lenders mengharapkan imbalan dari penyerahan dana tersebut. Yang ketiga, dari sisi borrower, adanya dana dari pihak luar memungkinkan dilakukan investasi tanpa harus menunggu dana hasil operasi perusahaan. Proses ini diharapkan akan terjadinya peningkatan produksi yang secara keseluruhan akan meningkatkan kemakmuran masyarakat umum tersebut. Yang kedua, kita bisa melihat dari fungsi keuangan. Fungsi keuangan sendiri dilakukan dengan menyediakan dana yang diperlukan oleh para borrower dan lenders, menyediakan dana tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktivitas real yang diperlukan untuk investasi tersebut. Keberadaan pasar modal sangatlah penting ditinjau dari sudut pandang ekonomi dan keuangan, karena pada dasarnya lembaga ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengatur aliran dana dari pihak yang membutuhkan dana atau borrower. Kedua belah pihak dari lenders atau borrower mendapatkan keuntungan. Bagi borrower, tersediaannya dari pihak luar memungkinkan mereka melakukan investasi tanpa harus menunggu ketersediaannya dana dari hasil memperoleh imbalan tersebut. Dari penyerahan dana tersebut, dengan kata lain, pasar modal dibentuk dalam rangka untuk menjalankan fungsi keuangan. Tetapi perbedaannya di sini, pasar modal hanya dapat memperdagangkan dana jangka waktu panjang dan dilakukan secara langsung tanpa perantara. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.